Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugroho. Saya dari kelas TIF RP 22 CMS. Nah, di sini saya bertujuan untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah Personal Development, di mana saya akan menjelaskan tentang topik yang saya pilih. Nah, ini yang sebelumnya pertama ada mind map atau peta pikiran dari topik yang saya pilih, yaitu keamanan cyber. Yang pertama ada definisi, yaitu memahami dasar-dasar dan konsep inti keamanan cyber. Yang kedua ada masa depan, melihat tren dan tanggung jawab bersama dalam keamanan cyber. Lalu ada ancaman, mengenali landscape ancaman digital yang terus berkembang. Lalu ada dampak dan kasus, mempelajari konsekuensi serangan cyber dan contoh nyata. Lalu ada pilar dan praktiknya. Itu untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dan praktik terbaik perlindungan. Nah, ini yang pertama kita masuk ke keamanan cyber. Melindungi dunia digital kita. Nah, di era yang serba terhubung ini, keamanan cyber itu udah jadi fondasi penting buat individu, bisnis, dan bahkan negara. Kejahatan cyber udah pasti berkembang, menyebabkan kerugian ekonomi global yang diproyeksikan mencapai 10 sampai 5 triliun dolar pada tahun 2025. Dengan serangan ransomware yang terjadi setiap 11 detik secara global, urgensi untuk memperkuat pertahanan digital kita tidak pernah sejelas ini. Nah, keamanan cyber itu apa sih? Nah, jadi keamanan cyber itu praktik melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital yang berbahaya. Ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan semua informasi elektronik. Lalu ada sistem dan jaringan. Fokus utamanya adalah pada pertahanan infrastruktur TI, termasuk server, komputer, perangkat seluler, dan jalur komunikasi yang menghubungkan semuanya. Lalu ada CIA Triad. Tujuan utama keamanan cyber adalah menjaga kerahasiaan, itu confidentiality, integrity, dan availability. Nah, lalu ada landscape ancaman saat ini. Nah, dunia cyber ini mengalami gelombang ancaman yang semakin kompleks dan masif. Pada tahun 2023, serangan ransomware global meningkat sebesar 40%, sementara phishing terus menjadi pintu utama bagi 90% serangan cyber awal. Ya, sebelumnya ini ada penjelasan dulu kalau si malware itu perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, dan trojan. Nah, harus ada DDoS, serangan penolakan layanan terdistribusi yang membanjiri sistem. Lalu ada rekayasa sosial, manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi sensitif, dan kerentanan in Internet of Things. Itu kelemahan pada perangkat Internet of Things. Nah, rata-rata biaya pelanggaran data secara global mencapai 4,45 juta pada tahun 2023, menunjukkan skala dampak finansial dari serangan cyber ini. Nah, ini ada beberapa contoh studi kasus serangan cyber yang besar di dunia. Yang pertama ada Colonial Pipeline tahun 2021, itu di mana serangan ransomware menghentikan distribusi bahan bakar utama di Amerika Serikat. Perusahaan membayar tebusan 4,4 juta dolar, menyebabkan kekurangan bahan bakar dan dampak ekonomi yang signifikan. Kedua ada Equifax di tahun 2017, di mana pelanggaran data besar-besaran yang mengungkapkan informasi pribadi 147 juta konsumen Amerika Serikat, termasuk nomor jaminan sosial. Kerugian diperkirakan mencapai 1,4 miliar dolar. Lalu ada di pemerintahan Indonesia, karena berbagai upaya peretasan dan kebocoran data telah teridentifikasi di Indonesia, menyoroti kerentanan infrastruktur digital vital dan pentingnya peningkatan pertahanan. Nah, di sini ada dampak serangan cybernya. Serangan cyber dapat memiliki konsekuensi yang luas dan merusak, melampaui sekadar kerugian finansial langsung. Pertama ada dampak finansial, itu meliputi kerugian langsung biaya pemulihan sistem, denda regulasi, misalnya GDPR, dan tuntutan hukum.
Lalu ada dampak reputasi, itu hilangnya kepercayaan pelanggan, kerusakan merek, dan mobilitas negatif yang sulit dipulihkan. Lalu ada dampak operasional, yaitu gangguan layanan yang signifikan, downtime sistem yang berkepanjangan, dan penundaan produksi. Lalu ada dampak privasi data, kebocoran informasi sensitif pribadi atau perusahaan yang dapat menyebabkan pencurian identitas atau penyalahgunaan data. Nah, ini ada tiga pilar keamanan cyber. Yang pertama ada people atau orang. Faktor manusia adalah rantai terlemah. 74% pelanggaran melibatkan elemen manusia. Pelatihan kesadaran cyber sangat krusial untuk mencegah kesalahan atau manipulasi. Yang kedua ada proses, di mana kebijakan, prosedur, dan rencana respon insiden yang jelas sangat penting. Ini mencakup pengelolaan risiko, manajemen identitas, dan audit keamanan. Lalu yang ketiga ada teknologi, di mana implementasi solusi teknologi seperti firewall, antivirus, enkripsi sistem deteksi intrusi, dan autentikasi multifaktor atau MFA adalah kunci. Nah, di sini ada keamanan cyber untuk individu. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah membuat kata sandi yang kuat dan MFA. Gunakan sandi unik minimal 12 karakter dengan kombinasi yang kompleks, selalu aktifkan autentikasi multifaktor atau dua faktor. Kedua, ada waspada phishing. Hati-hati terhadap email, pesan, atau panggilan yang mencurigakan. Selalu cek pengirim, tautan, dan lampiran sebelum membuka email. Lalu ada perbarui perangkat lunak. Pastikan sistem operasi, browser, dan aplikasi Anda selalu diperbarui. Pembaruan seringkali mencakup patch keamanan yang penting. Lalu yang terakhir ada cadangkan data. Lakukan percadangan data penting secara teratur ke lokasi terpisah, seperti cloud atau hard drive eksternal untuk mencegah kehilangan data. Nah, lalu ada praktik terbaik untuk organisasi. Pertama ada Zero Trust Security, di mana terapkan model jangan pernah percaya, selalu verifikasi untuk semua akses jaringan data, baik dari dalam maupun luar. Penilaian risiko dan audit rutin. Lakukan penilaian risiko, keamanan, dan audit secara teratur, termasuk pengujian potensi, penetrasi, pentesting, dan pemindaian kerentanan atau vulnerability scanning. Lalu ada rencana tanggap insiden cyber atau CSIRP. Siapkan dan latih rencana terperinci untuk menanggapi insiden keamanan, meminimalkan dampak, dan memulihkan operasi. Lalu, solusi deteksi dan respon lanjutan. Berinvestasi dalam alat seperti endpoint detector dan respon atau IDR dalam security information dan event management untuk deteksi dan respon ancaman yang proaktif. Lalu masa depan keamanan cyber, di mana ada AI dan machine learning akan semakin banyak digunakan untuk deteksi ancaman otomatis, analisis prediktif, dan respon insiden yang lebih cepat dan efisien. Lalu keamanan IoT dengan dengan proliferasi perangkat pintar, perlindungan terhadap IoT kerentanan IoT akan menjadi sangat krusial untuk mencegah serangan skala besar. Lalu ada ancaman rantai pasokan. Fokus akan bergeser ke pengalaman seluruh rantai pasokan digital, termasuk vendor pihak ketiga dan perangkat lunak open source. Ancaman negara bangsa, peningkatan spionase cyber dan perang cyber antar negara akan memerlukan pertahanan yang lebih canggih dan kolaborasi internasional. Nah, untuk kesimpulan tanggung jawab bersama, bukan hanya isu TI, keamanan cyber adalah tanggung jawab kolektif yang menyebabkan setiap individu dan organisasi. Investasi penting, pendidikan, pelatihan, dan investasi dalam teknologi keamanan adalah kunci untuk membangun pertahanan yang kuat. Lalu masa depan yang lebih aman. Dengan kerjasama dan kesadaran, kita dapat melindungi diri, melindungi bisnis, dan membangun masa depan digital yang lebih aman bagi semua. Baik, itu saja untuk dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.